Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kesiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024, kami sudah terhubung dengan Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation, Bapak Aris Respati. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang semuanya. Oke, Pak Ari, memasuki tahun ketiga penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia di tahun 2024 ini, persiapannya sudah sejauh apa, Pak? Ini adalah event ketiga dari Indonesian GP atau Pertamina GP of Indonesia. Dan kami di tahun ketiga ini tentunya banyak sekali penyempurnaan dari semua aspek. Yang paling utama adalah infrastruktur, karena mengingat perhelatan ini baru berusia 3 kali ya, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang tentunya hadir dari animo masyarakat itu sendiri. Dan kalau dilihat dari persiapan infrastruktur, dari mulai bandara, dari mulai konektivitas, lalu juga parkir, itu kami sudah yakinkan kami jauh lebih baik dari perhelatan yang pertama dan malah yang kedua. Kalau bicara masalah konektivitas, sudah sungguh luar biasa upaya kita menangani banyak sekali kendala masyarakat yang ingin sekali datang ke Mandalika, yang sebegitu tinggi antusiasnya dari masyarakat di luar Pulau Nusa Tenggara Barat yang ingin datang. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan Garuda Indonesia sebagai official airlines khusus Indonesian GP, yang tentunya juga memberikan banyak sekali tambahan-tambahan rute, Mbak, untuk datang ke Mandalika atau datang ke Lombok, baik itu dari Jakarta, dari Surabaya, dan yang tentunya dari Bali. Kalau dari infrastruktur, ini sungguh luar biasa karena sirkuit kami cukup lumayan sibuk 1 tahun terakhir ini. Jadi banyak sekali perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan bukan hanya khusus untuk menyambut MotoGP, tapi kita juga sudah punya regular maintenance program yang kita lakukan. Tapi tentunya karena perhelatan MotoGP ini sangat spesial dan akan ditonton oleh jutaan viewer di seluruh dunia, ya makanya kita terus lakukan perbaikan, kita lakukan pengecatan agar semuanya jauh lebih cantik. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, sudah 3 kali digelar. Ini artinya ajang balap internasional yang bergengsi ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, khususnya untuk sektor pariwisata. Tapi sejauh ini seberapa penting sih event yang akan diselenggarakan ini dan juga dampak target ke depannya untuk Indonesia seperti apa? Dan khususnya untuk Injourney, bagaimana mempersiapkan hal ini? Iya, pertama-tama Mbak, kami ini berada di dalam holding Injourney. Holding Injourney ini yaitu bagaimana kita bisa menggabungkan ekosistem aviasi dan pariwisata. Tentunya ekosistem pariwisata di Indonesia. Dan kerjasama kami dengan grup holding Injourney, di sini ada airport dan juga ada perusahaan kargo dan lain-lain, ini justru membuat sinergi ini jauh lebih baik saat ini. Nah, kalau tadi merespon pertanyaan tentang bagaimana dampaknya. Event ini bukan hanya event corporate, Mbak. Jadi saya bisa mengatakan secara tegas bahwa event ini adalah wajah Indonesia. Event ini yang membawa nama Indonesia dan memperkuat nama Indonesia di panggung internasional. Dan sekali lagi ini akan meningkatkan citra branding dari Indonesia. Bagaimana besar dampaknya kepada kita? Sangat amat besar. Karena dari pengalaman tahun lalu, berdasarkan data yang kami himpun, hampir 4,7 triliun dari keseluruhan dampak ekonomi secara nasional yang kita dapatkan. Jadi kalau disampaikan ini bukan hanya perhelatan balapan motor semata, tapi ini juga merupakan salah satu penggerak roda ekonomi yang sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Jadi kalau bisa ya kegiatan aktivasi semacam ini diperbanyak, sehingga kalau bisa dibayangkan akan banyak sekali dampak-dampak ekonomi yang tentunya nanti akan juga langsung berdampak kepada masyarakat. Oke, Pak Ari, kami juga ingin tahu, ini kan tanggal 27 hingga 29 September nanti pagelaran akan dimulai. Nah, apa saja kemudian yang bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya pecinta balap di Mandalika nanti?
Sungguh luar biasa perhelatan yang tahun ini. Banyak sekali artis yang kami libatkan. Ada Slank, ada band, ada Gigi, ada Geisha, dan lain-lainnya. Semata-mata ini kita lakukan bukan hanya sekedar pelengkap, tapi ini juga sebagai pesta rakyat khususnya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Karena tentunya salah satu kenapa MotoGP ini diadakan di Mandalika dan kenapa Mandalika itu ada, ya tentunya untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan bukan hanya sekedar event musik, Mbak, tapi juga kami seperti tahun-tahun sebelumnya, kami menggelar banyak sekali bazar yang tentu melibatkan UMKM yang ada di masyarakat sekeliling, dan keterlibatan ini ya tentunya semakin tahun semakin banyak, dan kita juga sungguh kaget ya karena di tahun ini keterlibatan itu benar-benar sangat banyak sekali. Jadi yang mendaftar itu cukup banyak sekali. Padahal kami sekali lagi karena kami juga tidak bisa menghimpun seluruhnya, tapi tahun ini kami mengupayakan untuk menambah area-area di mana agar para kawan-kawan dan rekan-rekan UMKM ini bisa berpartisipasi. Oke, Pak Ari, ini untuk event yang begitu luar biasa dan besar ini pastinya ada kolaborasi antar sektor. Bagaimana persiapan dan juga kolaborasi antar sektor yang dilakukan dalam event ini? Tapi ditahan dulu Pak Ari, terus saja kami akan kembali dengan pembahasan menarik lainnya tentang MotoGP tentunya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita masih akan membahas mengenai MotoGP bersama dengan Pak Ari Respati. Pak Ari, tadi sempat ada pertanyaan yang menggantung yang saya tanyakan pada Anda, Pak. Ini kan event yang cukup besar begitu, pastinya ada kolaborasi antar sektor yang terjalin di sana. Bagaimana persiapannya hingga saat ini menyiapkan kolaborasi yang begitu besar untuk event ini? Ya, indahnya perhelatan dari MotoGP ini bukan hanya kita lihat dari faktor ekonomi saja, Mbak, tapi juga dari sosial, dari community, ini sangat berjalan begitu erat. Sekali lagi, perhelatan ini tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik tanpa kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholders, yang terutama adalah stakeholders yang ada di daerah, yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau disebutkan hampir keseluruhan dari jajaran Forkompinda sangat amat memiliki peran, dari mulai pemerintah provinsi, dari kepolisian, dari TNI, dan juga dari seluruh organ-organ organisasi masyarakat, lalu juga dari komunitas dan pecinta-pecinta lingkungan, dan banyak sekali yang bisa disampaikan. Sampai akhirnya kita juga menyampaikan bahwa ajang ini udah seakan-akan seperti tidak ada bedanya seperti lebarannya masyarakat dan orang-orang yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi banyak orang yang sekali menanti karena kemeriahan ini sungguh dirasakan sebagaimana sepertinya kita merasakan kebersamaan di antara satu dan semua pihak. Dan kita di TDC ya sangat bersyukur ya karena sekali lagi hadirnya Injourney sebagai holding dari pariwisata di bawah BUMN tentunya dibentuk dan dibuat dengan objektif untuk dapat menghimpun sinergitas para stakeholders. Semoga dengan adanya sinergitas ini ya tentunya tingkat ketertarikan wisatawan baik itu domestik dan mancanegara untuk dapat berkunjung juga meningkat. Dan tentunya itu juga akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Jadi ini berputar, Mbak, ceritanya. Oke, Pak Ari, kita juga penasaran target yang disasar untuk gelaran ketiga MotoGP ini, baik dari segi penonton atau mungkin ya multiplier effect yang kemudian ditimbulkan dari adanya MotoGP di Mandalika. Iya, tadi saya sudah sempat menyampaikan, Mbak, dari dua perhelatan pertama itu kurang lebih tidak pernah bergeser turun ya, alhamdulillah bergeser naik, jadi hampir 4,7 triliun dampak ekonomi nasional ini dapat dirasakan dari seluruh sektor, Mbak, dari mulai
sektor perhubungan, dari mulai sektor transportasi dan lain-lain. Jadi yang jelas kalau ditanyakan target ya harapan kami tentunya harus melebihi dari pencapaian tahun lalu. Lalu kalau tadi ditanya juga apakah dampaknya juga besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya sesuai dengan hasil riset kami juga di 2 perhelatan terakhir itu hampir rata-rata di 450 miliar di perhelatan yang hanya berlangsung 1 minggu. Jadi kami juga berharap semakin tahun yang tadi saya sampaikan semakin banyak animo masyarakat, UMKM yang sangat tertarik, ya tentunya ini akan menambah peningkatan dan mendongkrak ekonomi yang ada di daerah. Kalau bicara mengenai animo masyarakat, ya tentunya animo ini sangat amat tinggi sekali. Tapi saya juga harus mengakui banyak hal yang memang perlu kita perbaiki bersama. Ya salah satunya adalah akomodasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agar supaya stabilitas harga daripada hotel ini tetap terjaga dengan baik. Lalu juga kami sebagai perusahaan pengelola dan pengembang kawasan KEK Mandalika juga ingin mengajak dan meyakinkan para investor, ya semoga di dalam perhelatan keempat, kelima, keenam nanti akan banyak sekali hotel yang dibangun. Tapi ya sekali lagi akibat dampak dari COVID kemarin tidak secepat itu kita bisa meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Mandalika. Tapi yang jelas dari 2 perhelatan itu peningkatan animo investor bisa saya sampaikan bisa meningkat hampir 80%. Tinggal kita melakukan finalisasi dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan pasti dan saya yakinkan pasti akan banyak sekali investor yang membangun hotel. Oke, Pak Ari, tapi kalau kita lihat ini sirkuit Mandalika ini menjadi puji-pujian bagi para pembalap yang datang ke Indonesia khususnya. Tanggapannya seperti apa dengan sirkuit Mandalika hari ini? Ya sebenarnya pujian itu datangnya memang dari karakter dan orang Indonesia itu sendiri, khususnya orang Nusa Tenggara Barat dan masyarakat Lombok Tengah yang sebegitu ramah sekali. Nah mereka sangat nyaman. Di beberapa kesempatan saya sempat juga berbincang dengan para pembalap, juga mereka bilang mereka seperti berasa pulang kampung. Jadi kalau para pemirsa itu nonton ya hal-hal yang lucu-lucu, yang ada pembalap yang isi bensin, itu tidak rekayasa, itu benar-benar memang nyata. Mereka datang, mereka membaur, mereka sewa motor, seperti halnya kita kadang-kadang juga suka sewa motor di Bali atau di Lombok. Nah itu mereka seperti itu. Jadi mereka tidak mau diatur kalau di Mandalika karena memang mereka merasa itu adalah bagian dari rumah mereka. Dan disinilah keunggulan kita dalam menjual dan mempromosikan Indonesia. Karena keramah tamahan dari masyarakat Lombok Tengah ini adalah mencerminkan wajah Indonesia yang sesungguhnya. Dan saya sangat bangga karena hampir sebagian dari para pembalap itu sebenarnya sudah ada di Indonesia. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mereka sudah ada sebagian di Indonesia dan mereka sudah menikmati beberapa area-area pariwisata yang ada di Lombok. Ya ini karena mereka kan day off-nya mereka ya, jadi mereka ingin nggak mau diganggu oleh media dan mereka ya off the record lah. Mereka tuh sudah ada dan enjoying waktu yang begitu indah dengan temperatur dan suhu yang tropical yang sangat baik sekali di Nusa Tenggara Barat. Oke, Pak Ari, ini kan tadi Anda katakan bahwa para pembalap off the record-nya sudah sampai begitu di sana. Nah, untuk logistik para pembalap sendiri kan itu banyak sekali ya. Itu kesiapannya sudah sejauh apa, Pak? Artinya sudah banyak barang yang masuk juga ya ke Mandalika? Ya, kalau pembalapnya ada yang datang ya tentunya mereka karena tadi masih istilahnya masih day off ya paling mereka cuma bawa keperluan pribadi saja, Mbak. Kalau logistik itu nanti baru akan datang setelah tanggal 24 dan 25 itu udah mulai berdatangan. Jadi kita sekali lagi tadi karena kita berada di bawah holding InJourney, kami juga ada perusahaan yang namanya InJourney Aviation Services sehingga alhamdulillah pengurusan daripada kargo tahun ini sangat amat baik dan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke Pak Ari, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa saat ini yang menontonkan Apa Kabar Indonesia Sia, mungkin dari InJourney untuk pegelaran MotoGP nantinya Pak?
Saya rasa ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu ya, dan saya mengajak para pemirsa semua untuk merasakan pengalaman yang sungguh luar biasa dan yang bisa tak terduga karena banyak orang yang tidak mengenal Mandalika secara dekat. Daerah kami ini daerah yang sangat indah dan rasanya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjelaskan kepada orang lain? Siapa lagi kalau bukan kita yang menceritakan kepada orang lain? Dan yang kedua, perhelatan ini sekali lagi membawa kenangan yang sangat baik sekali. Karena tentunya banyak sekali experience yang nanti akan ada dan yang baru di perhelatan ini. Seperti contohnya kita akan memiliki museum, MotoGP Museum. Ini adalah museum pertama yang ada di dunia. Sehingga para masyarakat yang nanti akan menonton juga akan bisa mampir di museum tersebut dan bisa melihat secara langsung beberapa items yang ada, dan ini didukung sekali oleh Dorna yang ada dari pembalap masa silam dan lain-lain, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan juga yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oke, Pak Ari, kita tunggu ya nanti pagelaran MotoGP-nya seperti apa. Tampaknya indah sekali kalau bisa bergabung ke Mandalika. Terima kasih Pak Ari Respati sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak, sukses. Pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.